Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku praktikan PPKS TAI Sukabumi tahun 2021 yang sudah diamanatkan oleh guru pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMKN 1 Sukabumi untuk mengemban amanah mengajar selama 1 bulan di kelas 10 dan di kelas 11. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, dalam video ini saya akan mengajar atau mungkin mengamalkan sedikit ilmu saya perihal tentang pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti itu sendiri. Pada kesempatan kali ini izinkan saya atas nama Ruby Babullah selaku praktikan PPKS TAI Sukabumi tahun 2021 ingin kiranya memberikan sedikit ilmu tentang materi hidup berkah dengan ekonomi Islam di kelas 11 di semester 2 di SMKN 1 Kota Sukabumi. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran kita, izin kiranya Bapak untuk menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tak lain dan tak bukan ialah mengenai bagaimana caranya kita selaku muslim sejati itu bisa menganalisis bahkan mempraktikkan prinsip-prinsip serta praktek ekonomi Islam itu sendiri. Karena kita ketahui bahwasanya untuk menjadi umat yang baik, umat yang terdepan, umat yang ingin kiranya menjadi umat yang paling berpengaruh di dunia ini, makanya kita mesti bisa menguasai sistem perekonomian di dunia yang ada pada saat hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pertemuan kita yang ketiga, dan memang ini adalah satu pertemuan sebelum kita melakukan ujian bersama-sama di minggu keempat. Ini kita berada di minggu ketiga, materi minggu ketiga di kelas 11, lanjutan dari minggu kedua, dan memang tema serta judul babnya pun masih sama tentang hidup berkah dengan ekonomi Islam. Namun di pertemuan pertama kita hanya berfokus kepada bagaimana caranya kita untuk mengetahui perbedaan antara ekonomi Islam serta ekonomi konvensional itu sendiri. Dan salah satu hal ya, atau mungkin salah satu indikator yang paling kita katakan signifikan yang membedai antara ekonomi Islam serta ekonomi konvensional itu ada di prinsip itu, ekonomi Islam serta ekonomi konvensional itu sendiri. Di mana kita ketahui di ekonomi Islam itu bahwasanya seluruh harta yang kita miliki, seluruh harta yang ada di alam semesta ini secara mutlak kepemilikannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun harta, ketika memang harta itu kita miliki, nanti ada beberapa study case yang memang menjadikan taraf-taraf kehidupan manusia itu menjadi berkelas-kelas. Dalam artian harta itu bisa dijadikan amanah, harta itu bisa menjadikan salah satu kelas identitas sosial seseorang, serta harta itu pun bisa menjadi ancaman. Ya, jadi di Islam atau ekonomi Islam ada klaster-klaster khusus bagi orang-orang yang memang mempunyai harta lebih. Apakah memang harta itu Tuhan limpahkan kepada dia itu sebagai amanah untuk dijalankan kepada jalan yang baik, atau mungkin bisa menjadi ancaman, atau mungkin menjadi identitas sosial itu sendiri. Nanti akan sangat jelas sekali perbedaannya ketika harta menjadi identitas sosial itu ketika ada di taraf muamalah yang lebih kompleks seperti zakat, seperti terus di warisan juga itu kan mempengaruhi kepada identitas sosial seseorang. Itu. Jadi banyak hal selain daripada tadi tentang kepemilikan harta itu memang mutlak punya Allah Subhanahu wa taala, serta harta atau status harta itu sendiri bagi manusia itu ada yang sebagai amanah, ada yang sebagai identitas sosial, ada yang sebagai ancaman atau mungkin cobaan, ya, seperti itu. Ada yang bisa menjadi harta itu status harta itu ya mungkin sebagai cara kita untuk lebih banyak beribadah daripada yang lainnya, karena ini yang amat membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, di mana tadi semakin banyak seseorang itu punya harta, itu juga semakin banyak peluang untuk dia beribadah. Dia bisa lewat sedekah, dia bisa lewat hibah, lewat hadiah, bisa intinya banyak cara lah kalau sekiranya banyak harta itu lebih enak untuk beribadah. Ya, seperti itu. Jadi dari segi prinsip saja memang sudah terlihat jelas berbeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Nah,
Di topik selanjutnya atau di pembahasan kita kali ini, kita akan melanjutkan dari beberapa hal yang sudah sebenarnya dijelaskan. Karena kalau kita berpacu kepada buku panduan yang memang menjadikan buku panduan kita di semester 2 ini, ada 8 prinsip atau ada bukan 8 prinsip, 8 jenis muamalah yang memang harusnya sudah tuntas disampaikan. Nah, makanya dari 8 itu, kita atau Bapak sendiri membagi kepada 2 pertemuan. Di pertemuan pertama kita bahas 4, di pertemuan sekarang juga kita bahas 4. Nah, di pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu jual beli, apa itu khiyar, rukun jual beli, rukun khiyar pun syarat-syaratnya. Terus selain daripada jual beli khiyar itu, kita juga membahas tentang utang piutang serta riba beserta dalilnya semua sudah jelas, sudah diterangkan di pertemuan kedua kemarin. Nah, di pertemuan kita ketiga ini kita lanjut kepada 4 jenis yang lain tentang muamalah atau 4 kategorisasi muamalah itu sendiri, melanjutkan dari 4 yang sudah dijelaskan, yaitu 1 tentang ijarah atau sewa menyewa, yang kedua itu tentang ijarah sewa menyewa, yang kedua itu tentang syirkah, yang ketiga itu perbankan syariah, dan yang terakhir atau yang ke-8 dari semua jenis itu adalah asuransi syariah. Jadi 1 tentang ijarah atau sewa menyewa, yang kedua tentang yang pertama sewa menyewa, yang kedua tentang syirkah, yang ketiga tentang perbankan syariah, yang keempat tentang asuransi syariah itu sendiri. Oke, lanjut. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 tadi ya, yang sudah Bapak ucapkan, yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak tuturkan tentang 4 hal tersebut, di mana kita akan membahas tentang yang pertama adalah syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilat atau berbaur. Adapun menurut istilah, syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli fikih sepakat bahwa syirkah atau perseroan ialah perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan. Adapun dalil nakli syirkah tertuang dalam Quran surah Shad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran surat Shad ayat 24. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Sa'ib radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah. Ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku dan tidak berbantah-bantah denganku. Sahih Ibnu Majah nomor 1853. Adapun rukun syirkah terbagi kepada 3. Yang pertama adalah sigat atau lafal akad. Yang kedua, orang yang berserikat. Yang ketiga, pokok atau modal yang disepakati. Serta syarat syirkah terdiri dari 3 hal juga, yakni sigat lafat, yaitu kalimat akad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syirkah. Yang kedua, orang atau anggota yang bersyarikat yang harus memenuhi syarat diantaranya sehat, berakal, balig, merdeka, dan tidak dipaksa. Yang ketiga, pokok modal yang disepakati disyaratkan, yaitu modal berupa uang, barang yang dapat ditimbang atau ditakar, terus modal hendaknya dapat digabungkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Yang ketiga, modal tidak harus sama, tetapi menurut permupakatan orang yang berserikat. Syirkah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah abdan, dan syirkah mufawadah. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Syirkah inan. Yang dimaksud dengan syirkah inan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Kedua, syirkah wujuh.
Syirka wujud adalah kerjasama dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang. Yang ketiga, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi rata menurut kesepakatan. Yang keempat, syirkah mufawwadah. Syirkah mufawwadah menurut Syekh Wahbah al-Juhaili adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bekerja sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama di jalur yang sama, dengan peran salah satu pihak dari keduanya bertindak selaku kafil atau penanggung jawab atas nama bagi yang lain dalam urusan membeli ataupun menjual barang. Maksud dari kafil adalah setiap anggota syirkah turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota syirkah yang lain, termasuk di dalamnya hak-hak ketika menjalankan usaha. Apa yang menjadi kewajiban salah seorang syirkah atau anggota lain turut menanggungnya. Apabila salah satu anggota berperan sebagai wakil, maka ia sekaligus berperan sebagai makful anhu atau orang yang dijamin, sementara anggota lain berperan sebagai muwakil atau orang yang mewakilkan dan sekaligus kafil. Dengan kata lain, kafil adalah penanggung jawab atas nama apa yang dilakukan oleh makful anhu atau wakilnya. Nah, itu Bapak sudah jelaskan ya tentang syirkah dari mulai pengertian, syarat-syaratnya, terus macam-macamnya, serta dalil-dalil yang memang bersangkut paut dengan syirkah itu sendiri. Oke, selanjutnya masih sama, Bapak akan paparkan sebuah video penjelasan mengenai apa istilah selanjutnya, yaitu adalah ijarah atau sewa menyewa. Oleh karena itu silakan simak video tentang ijarah ini. Dalam kajian keislaman, sewa menyewa disebut dengan istilah ijarah. Apa maksudnya? Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa manfaat atas barang, misalnya rumah yang dikontrakkan, mobil yang direntalkan. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut dengan muajir. Adapun yang menyewa disebut dengan mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut ma'jur. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut ujroh. Sedangkan dalil nakli sewa menyewa tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam surat yang lain juga ada yang menjelaskan tentang sewa menyewa, yaitu dalam surat Al-Asyurah ayat 32 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 26-27. Selain dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu berikan upah buruh sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berlanjut kepada rukun ijarah, di sini 3 hal yang menjadi rukun ijarah. Yang pertama, ada yang menyewa dan menyewakan. Adapun syarat di antara keduanya yaitu 1. Berakal, 2. Balig, 3. Kehendak sendiri bukan dipaksa, dan 4. Keduanya tidak bersifat mubadzir. Yang kedua, proses sewa menyewa. Yang ketiga, manfaat. Adapun syarat manfaatnya adalah 1. Manfaat yang berharga, 2. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan, 3. Diketahui kadarnya dengan jangka waktu tertentu, misalnya menyewa rumah dalam 1 tahun. Selanjutnya kita membahas mengenai syarat sah sewa. Perihal sewa, di sini kita ketahui bersama, sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1.
kedua belah pihak rela. Apabila ada salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini termaktub dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua, mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Yang ketiga, barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan pada saat akad. Yang keempat, barang dapat diserah terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa. Yang kelima, manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan. Tidak jauh berbeda dengan syirkah itu sendiri, perihal fokus pembahasan ya. Jadi fokus pembahasan di ijarah memang tidak jauh beda dengan syirkah. Di mana syirkah kita berbicara tentang definisi, kita berbicara tentang syarat dan rukun, kita berbicara tentang jenis-jenis syirkah itu sendiri. Di ijarah pun ya tidak jauh berbeda. Namun dua istilah yang terakhir tentang perbankan syariah dan asuransi syariah ini yang sebenarnya mesti kita jadikan fokus. Nah, metode yang Bapak gunakan dalam pembelajaran kali ini berbicara tentang discovery learning, di mana kita akan mencoba membuat suatu temuan baru dengan cara ya kita membuat suatu hipotesis, terus kita mencoba untuk membuat indikator, dan Bapak selaku fasilitator kalian, bukan selaku jadi guru ya, tetapi menjadi fasilitator kalian, itu mestinya memantik supaya kalian tuh minimal bisa mempunyai data serta informasi tentang materi kita sekarang. Nah, yang Bapak harapkan di materi yang ketiga ini, di pertemuan ketiga tentang hidup berkah dengan ekonomi Islam, Bapak ingin mencoba mendiscovery tentang data-data atau informasi yang saya rasa itu amat faktual dan sangat dikatakan sangat penting untuk kita semua pahami, yaitu perihal perbankan syariah dan asuransi syariah. Karena di 2021 ini ada suatu terobosan yang Bapak kira itu amat mind blowing gitu ya, yang sangat bagus sekali dari sisi syariah atau ekonomi syariah di Indonesia, di mana sudah lahirnya Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Syariah Indonesia, yang memang kita tahu di prakarsainya BSI itu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan taraf ekonomi syariah untuk bisa bergandeng bahkan bisa melebihi dari perekonomian atau sistem ekonomi konvensional. Walaupun ya secara data yang ada, yang Bapak miliki, nanti kita akan saksikan bersama-sama, data antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu amat sangat jauh sekali. Makanya tolong simak dan pahami tentang video yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Sederhananya, semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa. Total 3 aset bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, sampai semester pertama 2020 adalah 214 triliun rupiah. Sebuah angka yang besar. Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman jalur sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat.
Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Nah, seperti itu ya. Bapak kira kalian bisa memahami walaupun memang videonya agak rumit dan banyak istilah-istilah yang mungkin kurang familiar dengan kalian. Tapi Bapak kira itu singkat sekali dan memang Bapak harapkan itu bisa jelas gitu ya. Jadi kita ketahui dan kita bisa ambil kesimpulan bersama ketika memang nanti kalian setelah selesai pembelajaran ini, coba kalian mencoba untuk melakukan suatu penelitian, melakukan suatu analisis, mencari data, mengidentifikasi semua masalah-masalah yang ada di Indonesia perihal ekonomi syariah. Terakhir, pada intinya, setelah kita memang melalui 2 pertemuan kita ini tentang hidup berkah dengan ekonomi Islam, dan di pertemuan terakhir kita tentang materi ini, kita dapat ambil dan tarik kesimpulan bahwasanya ekonomi syariah belum bisa menyaingi ataupun mungkin belum bisa menyamai posisi dan tren dari ekonomi konvensional. Karena di video yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama, adanya pengembangan Bank Syariah Indonesia ataupun mungkin gerakan-gerakan revolusi tentang syariah ekonomi di Indonesia, tak lain dan tak bukan itu indikatornya berawal dari banyaknya penelitian-penelitian yang memang mencoba untuk mengungkap atau mengangkat topik ekonomi syariah di Indonesia, serta banyaknya perguruan-perguruan tinggi yang membuka studi tentang ekonomi syariah itu sendiri. Nah, di samping tantangannya dari segi akademisi atau mungkin guru atau mungkin pendidik atau mungkin pelajar belum memadai untuk bisa mensirkulasi akademisi atau mensirkulasi taraf pembelajaran perihal ekonomi syariah itu sendiri. Jadi hanya sebatas di kajian saja, belum mencoba untuk diaktualisasikan dalam kehidupan yang real, kehidupan gitu. Makanya ini masih hanya ada di taraf ideologi atau di taraf kalau bahasa gampangnya hanya masih di angan-angan saja gitu. Belum bisa jauh berkembang menjadi ruh dalam kehidupan, atau mungkin belum terlalu signifikan kita rasakan dan kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Makanya kita berharap besar dari angka yang memang sangat jauh sekali terpaut daripada ekonomi konvensional. Ekonomi syariah bisa mencoba minimal dari tahun ke tahun memperbaiki diri, terus mengembangkan sistem yang lebih baik, serta bisa memenangkan pasar di sektor lokal maupun di global. Oleh karena itu, kita selaku penerus bangsa ini teruslah untuk mempunyai semangat tinggi, mempunyai rasa ingin merubah. Selaku muslim juga kita kan, selaku muslim yang baik juga, selaku negarawan yang baik juga, ada kalanya kita mesti mempunyai serta mengembangkan misi untuk terus menegakkan syariah Islam supaya negara kita adil, makmur, dan sejahtera. Seperti itu. Mungkin tak banyak yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.